Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sudana Fitri. Saya dari Prodi Agribisnis Bidang Minat Penjualan dan Komunikasi Pertanian. Di sini saya akan melakukan praktek unit 1 mengenai lembaga perkoperasian di Desa Klaten. Sebelumnya boleh minta memperkenalkan dirinya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Wardana. Saya sebagai penanggung jawab Koperasi Satria Gerakan Bakauheni Berkah Lampung Selatan yang ada di Desa Klaten, Jalan Handayani nomor 31 RT 1 RW 1 Kecamatan Penengahan Lampung Selatan. Di sini saya minta waktu yang sebentar ya, Pak, untuk mewawancarai Bapak. Oke. Bisa dimulai ya, Pak? Siap. Pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan lembaga agribisnis perkoperasian? Jadi lembaga koperasi ini pada dasarnya dibentuk oleh anggota dan pada tujuannya untuk mengembangkan ya, dari ketua, bendahara, sekretaris, nasihat, kurang lebih ada 50 anggota koperasi yang ada. Apa peran utama koperasi dalam perkembangan agribisnis? Jadi peran utama koperasi yang kita kelola ini menjadi sumber pendanaan ya, yang bergerak di bidang pertanian. Ya, simpan pinjam, tapi kita kelola berbentuk barang seperti contohnya misalnya beli jagung, obat rumput, obat tanaman ya, itu yang kita khususkan untuk anggota yang ada di dalam koperasi. Dan juga setelah kita memenuhi atau anggota sudah cukup semua, ini baru kita juga fokus untuk masyarakat umum. Jadi nggak ini apa ya, cuma anggota aja ya, Pak? Tidak, tapi kita prioritaskan ya, yang ada di dalamnya anggota koperasi, karena koperasi ini adalah dari anggota untuk anggota secara untuk pembiayaan. Apa saja landasan nilai dan prinsip yang mendasari koperasi agribisnis yang Bapak pegang sekarang? Menjunjung tinggi ya, nilai-nilai integritas, dan juga peran utama koperasi ini bagaimana anggota yang ada di dalamnya itu bisa tumbuh, berkembang, dan juga untuk secara ekonomi ini bisa sejahtera. Bagaimana struktur organisasi dasar dalam koperasi agribisnis ini? Jadi koperasi ini dibentuk ya dari beberapa elemen ya, ada penasihat, ada penanggung jawab, ada ketua koperasi, ada sekretaris koperasi, dan ada bendahara koperasi, dan ada kurang lebih 50 anggota koperasi yang ada di Koperasi Gerakan Bakauheni Lampung Selatan. Lumayan banyak ya, Pak, anggotanya. Luar biasa, karena pada dasarnya kita koperasi ini mengakomodir ya anggota-anggota ini supaya bisa tumbuh berkembang secara ekonomi. Kemungkinan ini nggak sih, Pak, buat nambah lagi anggotanya gitu? Nah, kalau untuk menambah lagi sementara kita tutup ya, karena kita ini ingin bergerak sesuai apa yang kita harapkan dari. Jadi nanti kalau memang ini sudah bagus, sudah safety ya, ini baru mungkin nanti ada ya terobosan-terobosan baru untuk koperasi tersebut. Siapa yang bertanggung jawab atas pengolahan operasional harian koperasi agribisnis? Jadi koperasi ini ada ketua, ya, ada bendahara, ada sekretaris, dan juga ada kepala bidang untuk usaha. Ya, jadi penanggung jawab ini pada dasarnya yang ada yang bergabung di dalam koperasi tersebut. Bagaimana proses operasional utama dalam koperasi agribisnis yang melayani petani? Jadi operasional utamanya kita ambilkan dari simpanan wajib, simpanan pokok yang ada di dalam koperasi tersebut, dan juga kita ada putaran usaha yang sudah berjalan seperti penanaman modal oleh anggota dan juga masyarakat umum ya. Nah, di situ ada margin yang kita kelola, ada keuntungan yang kita kelola. Nah, ini juga bisa menjadi tambahan operasional kita dalam pengelolaan koperasi tersebut. Juga harus kita pastikan lahan tersebut memang murni ada, dan kebutuhan benihnya, contohnya untuk unit usaha jagung ya, penanaman jagung, itu juga harus kita pastikan berapa kebutuhan bibit jagungnya, dan juga herbisida dan juga obat-obat yang lain
lapangan. Berarti kalau misalkan ada yang mau pinjam benih atau racun, bisa dibilang kayak modal ya Pak? Ya, pemodalan. Itu berarti harus pinjam dulu ya Pak? Ya, harus kita cek, kita pastikan dulu ya lokasinya di daerah mana, alamatnya di mana, dan juga untuk hamparan luasnya juga harus kita pastikan supaya apa? Supaya kita menyiapkan sarana saprotannya itu betul-betul tepat sasaran. Dari pinjaman itu kemungkinan besar ada nggak sih Pak untung dan ruginya? Kalau dari pinjaman itu ya yang kita harapkan pasti untung. Cuman namanya kita di lapangan ya kan, apalagi penanaman jagung ini juga ya banyak faktor-faktor seperti hama, seperti curah hujan ya. Ini juga yang mengakibatkan kita juga ada ya pasti ada sedikit kerugian, tapi kerugian itu nanti akan kita akumulasikan di penanaman di musim berikutnya. Berikutnya, bagaimana pengambilan keputusan strategi dilakukan dalam koperasi agribisnis Pak? Jadi koperasi kita ini karena bergerak di dunia pertanian ya, jadi kita tuh setiap akhir bulan itu kita mengadakan musyawarah rapat ya bersama semua struktur ya, dengan ada penasehat, penanggung jawab, ketua, bendahara, sekretaris, dan juga ada kurang lebih 50 anggota. Ini kita melakukan rapat dan evaluasi dan secara prosedur ya kita mengambil keputusan ini secara forum. Jadi setiap tahun ini ya Pak dilakukan kayak apa ya? Kalau rapat itu dilakukan setiap akhir bulan. Nah, kalau setiap tahun itu kita laporan pembagian ya berapa kita ada keuntungan di dalam koperasi tersebut, karena ini harus kita sampaikan secara transparan kepada anggota yang ada di koperasi. Berarti nggak ada yang ditutupin ya Pak ya dari sistemnya ini? Tidak, karena kita utamakan yang kita jaga adalah integritas yang ada di koperasi tersebut ya. Salah satunya adalah transparan anggaran, laporan itu kita harus jelas supaya apa? Supaya ada anggota di dalam koperasi tersebut itu ya tidak merasa dijolimi atau beliau yakin ya, karena sama-sama kita ketahui ya putaran yang ada di koperasi tersebut. Ada nggak sih Pak tantangan utamanya dalam operasional koperasi ini? Ya, tantangan utamanya sangat banyak ya, karena banyak juga anggota yang di dalamnya itu terkadang menanamnya juga lebih luas, gambarannya lebih banyak. Otomatis kebutuhan modal pokoknya, modal saprotanya juga pasti banyak. Nah, di situ terkadang saldo yang ada di koperasi juga belum tentu cukup. Makanya ini harus secara bergantian, secara kolektif, supaya anggota yang memerlukan anggaran untuk penanaman di pertanian ini ya bisa kebagian semua dan secara rata ini bisa merasakan. Kalau misalkan dia tidak mencukupi itu bagaimana caranya? Nah, kalau seandainya tidak mencukupi untuk pemodalan di salah satu anggota yang ada di koperasi ya, ini biasanya ya kita ini ada menggandeng pihak ketiga ya, pihak ketiga pemodalan. Nah, di situ nanti ada pembagian keuntungannya ya, ada keuntungan yang kita masukkan ke pihak ketiga dan juga ada keuntungan yang kita masukkan untuk masuk di dalam kas koperasi tersebut. Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Ini cukup sekian saja. Terima kasih atas waktunya. Seandainya nih Pak, saya masih ada keperluan lain untuk tugas saya berikutnya masih mengenai koperasi, saya masih boleh kesini kan Pak? Boleh, dengan senang hati, karena memang koperasi ini ya kita bentuk ini ya untuk bisa bermanfaat ya untuk anggota dan juga untuk masyarakat secara umum. Nah, dan juga ini ada contoh nih, Buku Tabungan Anggota Suryana Fitri ya sudah berkunjung di koperasi kita. Mudah-mudahan juga ya bisa mendoakan koperasi kita untuk berikutnya ini bisa semakin tumbuh dan berkembang dan juga jaya. Ya, Pak. Semoga ya Pak ya, semoga yang tambah besar, tambah bisa membantu masyarakat yang lain juga. Amin. Anggota kita. Terima kasih ya Pak. Saya permisi ya, Pak. Iya Mbak, sehat-sehat, sukses, belajar yang pintar ya.